Aku masih belum menemukan indikasi itu gitu, Hmm. indikasi bahwa, ada yang menganalisa seperti itu. Dan menurutku ya, sebagai Menhan, beliau sepertinya yang cukup keras juga untuk, mengatakan antek-antek asing itu, menolak, gitu. Karena Hmm. banyak banyak, Mhm. akuisisi-akuisisi alutsista yang biasanya dikuasain oleh satu kelompok, Mhm. sekarang itu udah dibagi-bagi Mhm. agar industri, pertahanan Indonesia itu jadi lebih, lebih berguna untuk bangsa, bukan hanya untuk orang luar negeri gitu. Mhm. Tapi yang menarik itu adalah bukan Pak Syafrinya nih, Hmm. tapi bagaimana cara dana asing ini Mhm. masuk ke Indonesia, terus nanti menciptakan partai baru gitu. Seperti Hmm. lawannya si, Yang Viktor Akbar Orbán ya, ini gitu. Dengan kekuatan modal, demokrasi ini kan mahal betul. gitu. Dengan kekuatan modal bisa jadi negara kita ini melupakan kepentingan nasional, Mhm. terus memasukkan kepentingan asing. Kita betul, kita menghormati dan menerima demokrasi sebagai pilihan kita dalam berbangsa, ya kan, dalam membangun Indonesia. Tapi bukan berarti ada kebebasan yang seolah-olah pemerintah ini terlalu takut juga dalam menjaga demokrasi. Orang-orang seperti Mujani, makanya saya pernah mengatakan tangkap saja, ya kan gitu loh. Tangkap untuk diproses, bukan untuk digebukin maksudnya Iya, gitu loh. tapi kan KSP fungsinya kayak gitu gitu kan. Harusnya bisa menjaga gini gitu. Tapi yang kulihat ya, kalaupun aku harus dipecat dari KSP demi melindungi Pak Prabowo, demi membela konstitusi untuk tegak melawan para makar ini, aku bakal keluar. Aku kasih tahu aku balik ke Indonesia itu meninggalkan gaji yang sangat besar. Masuk ke pemerintah ini bilang kan, wah ini makan gaji pajak rakyat. Coba ya, semoga aku masih temu ini di email lama pasti berapa gajiku sebelum masuk pemerintah. Coba ya, harusnya itu. Tapi kan gayanya tuh kayak ini gini gitu kan. Apa sih gitu? Oh ini ada tuh. Udah lihat sendiri ya, ini nggak perlu nggak perlu dipublish. Aku gaji sebagai konsultan Wow. itu 23.000 sekian Euro. Pound pounds sterling ya, pound sterling. masuk ke pemerintah. itu Per month aku lihat itu loh. iya, Iya kan? itu perman. Jadi ketika masuk ke pemerintah itu bukan karena transaksi, tapi karena patriotisme. Betul. Karena pengen defending kepentingan Pak Prabowo yang kulihat itu adalah kepentingan nasional. Yes. Karena kan demokrasi gitu. Ya udah, kalaupun memang harus berhentikan oleh KSP karena ini di luar tupoksi KSP, misal dibilang gitu, ya kan? Ya udah nggak apa-apa gitu. Malah lebih parah nanti aku menyerang, membongkar semua modus operandi orang itu. Karena KSP itu seperti kerangkeng sekarang nih. Iya, benar. Kayak pagar kiri kanan Makanya, kan. hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, kandang termul. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Uni Ulta Levenia. Nggak salah ya saya sebut namanya? Benar. Selamat datang Uni. Selamat datang, udah Piliang ternyata. Udah Piliang, panggil aja Budi ya. Nah, tapi nama orang Padang tuh emang gitu, orang Minang tuh kayak gitu kan, iya, kayak gitu ya? Ulta Levenia gitu, nggak jelas artinya. Berarti orang tua kita tuh punya mimpi kita mungkin akan jadi orang top, jadi namanya jangan sama-sama, jangan kampungan gitu kan ya. Apa kabar Uni, sehat ya? Sehat, udah. Baik, Uni, kita akan diskusikan tentang situasi yang sebenarnya secara umum mungkin orang melihat biasa-biasa aja kan gitu ya. Tapi bagi aktivis, bagi pemangku kepentingan, sebenarnya kita ini dalam kondisi yang agak-agak sedikit memanas ya suhu politiknya. Dimana kita sekarang sering mendengar gerakan-gerakan bawah tanah. Bahkan mungkin bukan lagi ini gerakan bawah tanah ya, tetapi sudah agak muncul ke permukaan. Misalnya isu-isu tentang
ada kudeta merangkak lah, ada secara terbuka sudah ingin mengatakan ingin menggulingkan presiden lah, kan gitu. Menjatuhkan presiden. Semula kan target mereka kan sebenarnya akan digulingkan itu kan ada dimaksudkan itu kan Wapres Gibran. Oh kan? gitu ya. Kan gitu. Kok lama-lama bergeser langsung ke Pak Prabowo-nya sendiri. Wah ini terlalu berani. Tapi atas nama kita negara demokrasi itu kan dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Nah sebelum kita bicara tentang apa yang terjadi itu, ada hal yang menarik yang saya pikir sudah diingatkan oleh Presiden Prabowo. Bahwa kita harus hati-hati atas keinginan pihak asing ya. Yang ingin mengadu domba antar kita sesama anak bangsa agar Indonesia tidak bisa menjadi negara maju. Sehingga selalu dikendalikan oleh kepentingan kaum globalis seperti itu. Nah, baru-baru ini sudah terjadi sesuatu yang saya pikir itu menunjukkan intervensi asing itu ya memang ada. Ya. Kasus Hongaria, ya kan? Dimana kalau kita belajar dari kasus Hongaria, Hongaria adalah salah satu negara di Uni Eropa. Negara kecil sebenarnya, penduduknya pun kurang dari 10 juta, ya kan? Dari total 27 negara Uni Eropa itu sekitar 450 juta. Tetapi ada sebuah prinsip di Uni Eropa dalam pengambilan keputusan, satu suara tidak setuju atas sebuah kebijakan Uni Eropa, itu mereka punya hak veto. Nah, Hongaria salah satu yang menggunakan hak veto itu ketika kasus konflik antara Ukraina dengan Rusia, ya kan? Karena Ukraina kan sekarang lagi dibujuk-bujuk nih untuk bergabung ke Uni Eropa, tetapi Ukraina masih belum memenuhi syarat. Nah, persoalannya adalah Pilpres yang kemarin itu incumbentnya Presiden Hongaria, Viktor Orbán, kalah ya oleh mantan orang separtainya sendiri, ya. Ini agak relate sebenarnya dengan kondisi kita sebenarnya. Kenapa kalah? Karena ada dukungan dari George Schwartz namanya, ya kan, yang kemudian menjadi George Soros gitu. Nah, ini yang akan kita anggap sebagai sebuah pelajaran yang sebenarnya dari pelajaran Hongaria itu bisa jadi akan kembali terulang atau akan diadopt oleh George Schwartz itu untuk kasus Indonesia. Nah, Uni belajar dari kasus Hongaria dengan situasi-situasi yang terjadi sekarang, bahwa aktivis-aktivis yang bergerak sekarang itu sebenarnya juga bukan murni karena alasan ideologis, tapi benar-benar transaksional. Bagaimana Uni sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden dalam menjelaskan ini ke publik sikap dari pemerintah. Iya nih, ini karena bawa-bawa nama tenaga ahli dari KSP, pasti hati-hati nih. Saya sih lebih senang sebenarnya Uni itu sebagai pengamat, ya kan, tapi kan nggak bisa. Iya, kadang kan disemprit sama Pak Kodari ya kan gitu. Kadang memang sih sudah susah ya membedakan aku pendapatku pribadi dengan KSP misalnya gitu kan. Seorang-orang tuh selalu menghubung-hubungkan, padahal di KSP sendiri mereka punya pendapat masing-masing juga gitu. Terus kalau misalnya aku punya pendapat pribadi, ya udah sebelum masuk KSP pun aku udah banyak bikin pendapat pribadi. Setelah masuk KSP pun aku punya pendapat pribadi yang mengkritik pemerintah juga ada gitu. Jadi ya udahlah ya, udah tercampur aduk kayak gini. Tapi kan sebenarnya pesennya satu tuh sama, bahwa pengennya itu kepentingan nasional gitu. Tadi udah bilang bahwa kita harus berkaca nih sama pengalaman Hungary gitu kan. Ya memang kejadian ternyata. Memang sih dukungan-dukungan seperti itu nggak langsung biasanya gitu. Tapi orang tuh udah tahu gerakannya seperti apa, terus modus operandinya seperti apa. Dan Peter Orbán ini kan sebenarnya dia sudah berkuasa partainya ya 15 tahun. Cuman kesini-sini kayaknya tuh semenjak perang Ukraina Rusia itu, seingat aku emang dia sangat mementingkan nasionalisme. Jadi apa nih kepentingan nasional kita gitu. Sementara yang menang ini kalau nggak salah Partai Tiza ya. Iya. Nah, partai baru sebenarnya. Partai yang dia haluannya nih liberal. Gitu. Orang-orang liberal ini memang menurut
keyakinan saya ya. Betul, betul. Orang-orang liberal ini memang dekat biasanya dengan filantropis atau aku sebut sebagai globalis. Globalis tuh bisa seperti George Soros itu gitu. Mereka tuh biasanya punya kepentingan gitu. Karena kalau misalnya national interest duluan itu nanti jadi banyak kekayaan-kekayaan alam kita nih yang dikelola oleh negara sendiri. Ya. Sementara mereka juga ingin mendapatkan porsinya. Itu kenapa kayaknya George Soros atau teman-temannya itu tidak senang dengan nasionalis, pikiran nasionalisnya Peter Ockban ini dan jor-joran, dan kemudian Partai Tiza ini yang baru ini menang gitu. Ya. Padahal itu memang benar tuh mantan dari teman satu partainya. Betul. Gitu. Dia tuh tidak hanya menguasai yang di Hungari ya, dia nggak hanya menguasai donasi ke partai udah, tapi juga menguasai media. Ya. Dan juga NGO atau LSM gitu. Dan itu dibayar semuanya oleh Soros kan begitu. Karena ya kalau misalnya kan kayak gini aja, kayak orang Padang, orang Minang ya, orang Minangnya mereka kan pengen balik modal gitu. Nggak ada tuh terlalu naif kita bilang kalau misalnya wah ini kita dapat dana hibah karena si orang ini ingin membantu negara kita untuk berkembang bla 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 gitu kan. Di dalam proses berkembangnya itu harus menguntungkan untuk mereka, namanya juga mereka pebisnis. Ya, walaupun permukaannya mereka mengatakan ini adalah filantropis ya kan, tetapi kan nggak mungkin nggak ada makan siang yang gratis lah. Iya kan, gitu. Aku udah bilang dari dulu gitu, malah sekarang baru heboh gitu. Udah aku bilang kalau misalnya there's no free lunch. Bahkan di Amerika seperti DOGE itu Department of Government Efficiency, mereka bongkar semuanya cara modus operandi. Makanya USAID kan sekarang udah tutup kan di Indonesia. Karena udah dipotong sama Trump, tapi masih ada gerakan-gerakan itu yang masih program-programnya masih jalan di bawah State Department kalau nggak salah, itu masih ada dan itu bisa dibuka websitenya. Kalau kita nggak malas tuh, misal di Indonesia siapa aja masih menerima dana itu tuh ada gitu. Itu yang dilawan sangat keras oleh Elon Musk karena dia kepalanya Doge itu tadi. Doge ya, bukan Doge. Doge kan koin. Tapi Elon Musk tuh pengen sama ya agar dia promosi koinnya. Itu aja dia punya kepentingan. Iya nggak? Dia bikin Department of Government Efficiency Doge. Terus dia juga mempromosikan koinnya Doge. Itu aja dia punya kepentingan. Terus kita di Indonesia dibikin kayak senaif itu gitu. Kita kan nggak orang bodoh juga kayak kata presiden kan, kita tahu lah semua itu gitu. Nah inilah yang agak ironis ya. Kenapa saya bilang ironis? Dari awal presiden mengatakan sudah mengetahui ya ada modus operandi seperti itu, di mana banyak orang-orang yang menamakan sebagai civil society sebenarnya itu hanya kamuflase. Ya kan? Mereka itu bukan civil society, mereka lebih tepat sih saya bilang sebagai political society. Sebab apa? Yang namanya civil society itu dia tidak pernah berambisi kepada kekuasaan. Yang namanya civil society adalah pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat get something terhadap program-program pembangunan. Itu baru civil society. Nah, teman-teman yang selama ini mengatasnamakan mereka sebagai civil society kan cenderung akademisi personal, ya kan? Yang kemudian oleh media dianggap sebagai pengamat lah ya kan gitu loh. Dan NGO yang memang kerjaannya tanda kutip dari outputnya ya oposisi terhadap kerja-kerja pemerintah. Nah kita sudah melihat baru-baru ini juga bocor nih bahwa ternyata memang gampang juga diakses ya kan, bahwa beberapa lembaga itu memang sudah menerima dana dari entah itu dari OSF. Open Society-nya Soros ya kan, dan itu nilainya besar sekali. Kita boleh sebut nama lah, Selios misalnya, ya kan, ada juga Imparsial dan seterusnya seperti itu, Kurawa Foundation dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat kesamaan ya antara modus operandi yang berhasil di Hungari, ya kan, dengan yang sedang terjadi di kita, aku melihat ada kesamaan, ya kan, polanya sama, walaupun kita tidak mengatakan bahwa itu persis sama, tetapi kalau kita melihat secara sebagai ini sebuah analisa ya, modus operandinya polanya kok sama. Dan
kalau di sana kan mungkin juga nggak aware juga ya, sebelumnya si Orban ini nggak aware juga ya kan, mereka masih yakin lah akan menang gitu. Nah, dengan dana Soros, mereka yang dilakukan memang cuci otak. Ya, Ya, benar. lewat orang-orang ini yang dianggap vokal, dan mereka juga ke media, baik media mainstream maupun di sosial media. Yang mereka pengaruhi siapa? Gen Z-nya di Hongari. Ya karena kan di sana itu lebih banyak Gen Z-nya katanya, ya kan. Nah, apa bedanya dengan kita? Jadi karena itu ketika Pak Prabowo ada antek asing, tapi kok tidak ada action gitu loh untuk minimal memitigasi ini, coba jangan muncul tindakan-tindakan yang sifatnya mengarah seperti sekarang. Coba bayangkan Uni. Sekarang istilah menggulingkan presiden itu sudah menjadi konsumsi tukang beca, konsumsi mak-mak di warung-warung, karena tersosialisasi sedemikian rupa di sosial media, di berita juga. Dan presiden biasa-biasa aja. Ini bagaimana sikap kantor staf presiden ya? Atau anggaplah yang mewakili pemerintah dalam bidang komunikasi itu adalah Badan Komunikasi Pemerintah. Nah ini yang ingin saya tanyakan ini, kok diam-diam aja sih seolah-olah apa business as usual gitu. Kataku sih kalau misalnya tentang ketika pemerintah harus melindungi masyarakat, misal untuk bebas berpendapat, untuk bisa berdiskusi, berkumpul, bertukar ide, itu udah dilakukan, udah benar-benar dilakukan sampai menurutku tuh kebablasan gitu. Karena bukan hanya maksudnya kan pengamat-pengamat yang itu tuh dia bilang kita nih dibungkam, kita akan ditertibkan gitu. Sampai sekarang yang namanya halal bihalal udah lewat juga Lebaran, mereka masih ada halal bihalal, masih bisa konsolidasi, masih bisa berkumpul lah kan. Kemarin katanya ada berapa orang berkumpul di salah satu universitas, terus mereka mendiskusikan keadaan negeri gitu. Itu masih ada sampai saat ini gitu. Cuman yang kita prihatinkan itu kan misal ketika seorang akademisi, dia udah profesor, punya lembaga survei yang notabene-nya itu mendapatkan uang dari demokrasi kan, gitu. Karena kan kalau misalnya nggak demokrasi, ngapain ada survei, gitu kan. Terus menyampaikan hal yang seperti itu, kayak kontradiktif banget nih gitu. Dan dia menyampaikan dalam forum yang di sana ada orang-orang yang memang beroposisi juga dan kuat beroposisinya kepada pemerintah. Kalau misalnya dia bilang ada siapa Ferry apa gitu, Ferry Amsari. Dia bilang kita impeach gitu, kita bisa impeach presiden dan juga ternyata si Ferry itu juga ASN. Iya. Jadi ternyata dosen ya. ASN dan dosen aktif. Sama juga Saiful Munjani kan juga ASN kan, dia kan dosen di UIN kan. Nah ini problematik lain berarti. Aku baru dapat tadi entah benar atau tidak konten ini ya, tapi dia menyertakan link dikti atau link apa gitu yang menyatakan bahwa Ferry ini adalah dosen gitu, dosen aktif gitu. Nah itu ada etika-etika lainnya juga tuh kalau misalnya dia memang dosen gitu. Ini kan bukan masalah pembungkaman terhadap ini gitu. Cuman kita kan juga harus, demokrasi itu kan nggak tanpa batas gitu. Ada kontrak sosial yang kita tuangkan itu dalam konstitusi, dalam undang-undang gitu, di mana batas-batasnya. Dan menurut keyakinan saya bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Saiful Mujani waktu itu sudah lewat dari apa yang dibilang sebagai kebebasan gitu. Karena dia mengajak orang berkonsolidasi untuk menjatuhkan presiden gitu, menjatuhkan presiden. Dan diksinya jelas ya kan? Jelas. Dan bagaimana cara kita mengkonsolidir diri? Iya. Dari diksi itu kan artinya ada makna mengajak kan, mengkonsolidir kan berarti mengajak kan gitu. Terus dia bilang bahwa cara-cara yang konstitusional sudah tidak mungkin lagi, makanya kita pakai cara yang tidak konstitusional gitu kan. Nah saya itu hari Sabtu kalau nggak salah ya udah ya, jadi saya sebagai apa ya orang yang membela Pak Prabowo gitu. Dan juga melihat ini kepentingan nasional. Betul. Terus saya nggak mau bahwa negara saya ini akan diacak-acak oleh segelintir orang yang berkumpul dan
sepertinya ingin mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan pemerintahan atau presiden secara inkonstitusional. Betul. Ya sudah, saya ini kan saya pelajari, saya ini menurut saya itu adalah upaya makar gitu. Nah, saya tadi teringat waktu Bang Egy Sujana itu juga ditangkap perkara makar. Yang beliau sampaikan itu adalah mengajak orang untuk people power gitu. Oh, mengajaknya sudah ditangkap ya waktu itu ya. Dan itu tahun berapa itu, bahasanya Uni? nggak tahu ya, pokoknya dia mengajak itu ada video di Kertanegara untuk orang people power gitu kan, untuk menggulingkan pemerintahan atau apa, itu ditangkap gitu kan. Terus kalau itu bahasanya people power tuh. Kalau ini bahasanya tuh udah Lebih sangat vulgar, jelas. lebih vulgar ya. Sangat jelas, dan aku nggak mau bahasa-bahasa ini kan bukan aku merecord atau apa ngevideoin diam-diam Iya, gitu kan. Ini mereka sendiri yang menyebarkan itu gitu. Terus sekarang mereka protes, Ulta Levenia menyebarkan disinformasi yang mana gitu. Itu jelas kok, dan itu ku ambil dari link YouTube yang punyanya mereka. Maksudnya kalau aku nggak bertindak seperti itu, ini kan mereka tuh pengen ini dikonsumsi oleh segelintir pihak aja yang pro mereka. Terus nanti habis dari sana nih kan apa ya, kayak asumsi-asumsi kan. Terus habis pulang dari sana karena ini nggak diperhatikan oleh masyarakat umum, habis dari sana akhirnya mereka ayo kita konsolidasi. Terus gini. Udah ada rencananya setelah itu atau sebelum itu sudah ada. Ini kan kita nggak tahu. Betul. Jadi kalau misalnya berkaca ke kasusnya Bang Egy Sujana itu, ya udah diperiksa aja. Pak Prabowo pemerintahan ini kok nggak represif, bukan yang kemudian dia ditangkap diam-diam atau apa gitu, enggak. Orang melaporkan ke polisi agar ada proses hukum gitu. Nah, memang Saiful Mujani dan kawan-kawan ini yang belum dilaporkan kayaknya Ferry Amsari aja deh kayaknya ya kan. Karena dia menyampaikannya normatif. Presiden bisa diimpeach, oke. Kalau impeach kan memang proses yang konstitusional. Mungkin ya kan? karena dia orang hukum, dia sendiri ngerti batasan-batasannya gitu loh. Sementara ada dua Aman orang, ya, dia ngerti nih, gue jangan ngomong ini nih gitu. Tapi ada temennya yang bukan orang hukum gitu. Berarti kan si Ferry ini sendiri tuh ngerti batasannya ada. Dan sekarang mereka bersusah payah untuk menjelaskan ini ke publik, dan sepertinya agak ketakutan juga. Terus bilang kalau misalnya udah presiden maafkan aja, cabut aja, ini aja gitu kan. Tapi kan ini yang minta masyarakat gitu. Masyarakat yang cinta Pak Prabowo, ingin menjaga konstitusi juga gitu. Kan ini yang diserang bukan cuman Pak Prabowo sebagai figur. Kalau Pak Prabowo sebagai figur tuh diserang oleh siapa namanya? Islah Bahrawi. Islah dibilang tuli lah, dibilang apalah, terus berasumsi macam-macam tentang TNI lah gitu. Tapi yang diserang yang oleh Pak Mujani ini bukan aku kuping tipis juga nih gitu, karena kan banyak yang aku baru dengar cerita tuh, bahkan ada yang mengata-ngatain Pak Prabowo secara fisik. Terus ada waktu bukan salaman, Pak Prabowo berkunjung, terus ada perempuan berjilbab gitu bilang Pak Prabowo gitu, gitu kan. Itu ya udah gitu loh. Ya udah, itu kalau misalnya ekspresi yang seperti itu. Tapi kan yang kita kritisi dan aku sebut itu mungkin dugaan makar atau apa, silakan diperiksa di polisi. Itu kan adalah menjatuhkan presiden secara inkonstitusional gitu. Nah, itu yang orang-orang tidak ingin itu terjadi gitu, karena ternyata masyarakat itu lebih paham bagaimana melindungi demokrasi dibandingkan akademisi yang udah profesor, udah guru besar apa segala macam tentang demokrasi. Ternyata masyarakat lebih paham gitu. Nah, Uni, dari serangkaian dinamika yang terjadi yang terkait ada upaya-upaya dari kawan-kawan ini untuk tidak taat konstitusi. Apa yang dikerjakan oleh apa yang dibahas oleh kantor staf presiden ya? Apakah ini kan yang diserang kan Pak Prabowo sebagai presiden, bukan lembaga kepresidenannya, atau seperti apa dalam menyikapi situasi-situasi ini? Karena kan ini sudah perang propaganda ya akhirnya. Nah, apakah
misalnya dalam diskusi-diskusi di KSP atau di Badan Komunikasi Pemerintah atau di Sesnek misalnya, apakah juga melibatkan misalnya diskusi dengan aparat keamanan, dengan BIN misalnya, ya kan? Gitu. Karena ini terkait dengan apakah ini sudah mengancam kepentingan nasional, ya kan? Secara sederhana ya, saya merasa ini sudah mengancam kepentingan nasional. Kenapa saya anggap ini mengancam kepentingan nasional? Karena ketika ada upaya, ada ajakan, dan mereka memang kemudian ada relate-nya dengan dengan bantuan asing ya, untuk mengkonsolidir diri, untuk membangun propaganda di sosial media, merekrut banyak buzzer, influencer, ya kan? Berarti ya mereka akan menciptakan kegaduhan. Yang terkena nanti apa ya, rakyat, terjadi chaos. Seperti yang ada yang mengatakan ada rencana lah Juli Agustus kita akan chaos kan gitu loh. Dengan cara apa? Dikasihlah stimuli, naikin dong BBM, kita krisis nih. Nah jadi seolah-olah memang ada sebuah desain yang terkait untuk itu. Nah ketika itu terjadi, kami sebagai masyarakat ingin tahu apa yang dikerjakan atau apa yang dipikirkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang itu ada under presiden gitu. Kalau aku sendiri mungkin bisa menjelaskan porsinya KSP gitu. Kalau KSP itu sebenarnya adalah porsinya bagaimana bisa melakukan monitoring, evaluasi, terus juga mengkomunikasikan kebijakan presiden kepada publik gitu. Nah di sana memang ada koordinasi kepada mitra-mitra kementerian dan lembaga, tapi ya berjalan untuk program-program prioritas presiden gitu. Jadi kalau dan juga tambahannya kalau misalnya media meminta ada perwakilan dari pemerintah gitu ya, KSP maju gitu. Makanya beberapa kali kan ada tenaga ahli dari KSP yang maju ke media menjelaskan program pemerintah gitu. Nah porsi yang misalnya dapurnya komunikasi, apa yang dinarasikan keluar itu seharusnya sih di Bakom gitu. Bagaimana pemerintah itu menarasikannya. Nah kalau KSP itu ya menunjuk orangnya siapa gitu, dan tiap kedeputian kan beda. Nah kebetulan bidangku itu adalah pertahanan dan intelijen. Jadi kedeputian 1 terus pertahanan, kedeputian 1 ada 6 bidang. Nah bidangku tuh di bidang pertahanan dan intelijen. Bukan tanpa sebab juga gitu, karena kan memang aku latar belakangnya di situ ya. Latar belakangnya belajar tentang geopolitik, international security, dan ketika di lapangan waktu penelitian aku banyak berinteraksi dengan para TNI gitu, anggota TNI dan juga polisi dulunya, bahkan di counter teror. Terus juga pihak-pihak intelijen gitu. Nah tapi kalau misalnya isu itu sudah mengarah kepada propaganda, counter propaganda, aku nggak ngerti, kemungkinan itu harusnya di Bakom sebagai dapurnya. Karena yang kulihat kan sekarang itu propaganda itu kan kita tuh nggak tahu asalnya dari mana. Misal yang terbaru yang relate dengan pekerjaanku ya udah ya, itu adalah tentang Menhan membiarkan, istilahnya kan, Menhan membiarkan pesawat Amerika lalu lalang di langit Indonesia gitu kan. Itu kan nggak benar gitu. Walaupun dibantah akhirnya itu hanya baru draft kan katanya. Iya gitu. Dan itu maksudnya itu adalah bagian kecil gitu, bagian dari puzzle yang lebih besar gitu. Dan hal yang kayak gitu harus melalui mekanisme nasional yang ada gitu. Tapi kepentingan baik itu kepentingan oligarki, kepentingan apa, mereka menangkap isu ini dilempar ke media sosial ya kan, dengan bahasa yang memprovokasi gitu, yang belum selesai gitu kan. Nah masyarakat reaktif dan menanggapinya dengan emosional. Ini tuh sama seperti Agustus lalu ya kan. Kita tuh nggak tahu siapa yang pertama kali mengeluarkan narasi DPR joget-joget, ya kan? Tapi itu sudah membakar orang dulu nih, gitu. Dan kita nggak tahu tuh siapa yang pertama kali membingkai Sahroni ngomong seperti itu. Kalau kita lacak, kemungkinan besar pasti akun anonim. Akun anonim melempar, padahal kan konteksnya beda tuh waktu itu. Tapi orang udah keburu rusuh, gitu loh. Nah,
yang agenda-agenda asing ini ya, aku melihatnya itu memang kayak gitu cara mainnya. Jadi biar gimana, biar kita rusuh, mendelegitimasi masyarakat, pemerintah, terus juga menggunakan pion-pionnya nih untuk berteriak gitu. Nah, ketika aku menangkap menangkap video ada pion yang berteriak gitu kan, itu sudah jadi konsumsi publik gitu. Ya udah, bagiku aku harus ngedefense Pak Prabowo gitu. Iya dong. Ngedefense Pak Prabowo bagaimana udah ngedefense Pak Jokowi, misalnya gitu kan. Termol di sini. Sampai titik darah penghabisan Betul. defense gitu Yes. kan. Lindungin bagaimana caranya gitu. Selama Pak Prabowo itu patuh konstitusi kok Betul. gitu. Aku tuh sempat bertanya kayak gini, kurang apa Pak Prabowo kalah 4 kali dan menang terus secara konsisten melalui konstitusional, Betul. hal-hal yang konstitusional gitu. Melalui demokrasi, melalui pilpres, berapa banyak uangnya beliau yang habis untuk itu. Dan sekarang beliau menang. Tapi melewati itu dulu 4 kali kalah. Artinya Nggak ada tuh taat konstitusi ya taat kan? konstitusi. Nggak ada tuh pertama kali kalah terus kita tidak ini gitu kan, kita kudeta, misalnya nggak ada gitu loh. Nah sekarang ada orang ya kan yang mengaku si profesor paling demokratis punya lembaga survei kan malah nggak menghargai konstitusi Iya. dan profesor ilmu politik lagi. Terus beliau memberikan jawaban lewat tulisan gitu. Bermasalah juga tulisannya menurutku. Bilang political participation atau apa gitu, tanpa ini nggak ada itu gitu. Udahlah, bukan itunya gitu. Tapi kenapa kata-kata itu? Dan aku pengen kata-kata itu harusnya sangat sakral dikatakan gitu. Apalagi oleh seorang profesor, menjatuhkan seorang pemimpin negara yang dipilih secara demokratis oleh 58% masyarakat dengan cara-cara inkonstitusional, dan bukti-buktinya yang dia tuduhkan itu kan nggak ada. Betul. Demokrasi di Indonesia berdasarkan survei 70-an% itu masyarakat puas gitu. Terus MBG yang dikatain ini itu 72,8% masyarakat menerima dengan baik gitu. Jadi apa gitu, berdasarkan suka dan nggak suka dia. Sampai kapan negara ini dia nggak suka gulingkan, dia nggak suka gulingkan gitu. Sampai kapan? Gitu. Ya, aku juga sudah membaca itu pembelanya Mujani di dalam tulisannya, dan sama sekali dia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengkonsolidir diri. Kita gulingkan saja, nggak ada. Dia cuman berkutat dengan seolah-olah ini demokrasi, ini adalah partisipasi publik dalam demokrasi. Istilahnya apa? Dia tuh cuman ngebacot nggak karuan aja kalau menurut saya, ya kan? Sorry Mujani, ya kan? Kau itu cuma ngeles, ya kan? Bukan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kau sudah berupaya ya secara nyata ya sudah ingin menggulingkan pemerintah. Pembelaan yang Anda sampaikan itu tidak relevan. Nah, kayaknya memang Uni Ultra ini lebih asik diajak ngobrol bukan sebagai KSP sebenarnya. Iya sih. Iya sih. Ada gini, misal kata orang kayak gini udah. Tapi kan KSP fungsinya kayak gitu gitu kan. Harusnya bisa menjaga gini gitu. Tapi yang kulihat ya, kalaupun aku harus dipecat dari KSP demi melindungi Pak Prabowo, demi membela konstitusi untuk tegak melawan para makar ini, aku bakal keluar. Aku kasih tahu aku balik ke Indonesia itu meninggalkan gaji yang sangat besar. Masuk ke pemerintahan, dia bilang kan, wah ini makan gaji pajak rakyat. Coba ya, semoga aku masih temu ini di email lama pasti berapa gajiku sebelum masuk pemerintah. Coba ya, harusnya itu. Tapi kan gayanya tuh kayak ini gini gitu kan. Apa sih gitu? Oh ini ada tuh. Udah lihat sendiri ya, ini nggak perlu nggak perlu dipublish. Aku gaji sebagai konsultan. Wow. Itu 23.000 sekian euro.
Pound pounds sterling ya, pound sterling. Iya. masuk ke pemerintah. itu Per month aku lihat itu loh. Iya iya, kan? itu perman. Jadi ketika masuk ke pemerintah itu bukan karena transaksi, tapi karena patriotisme. Betul. Karena pengen defending kepentingan Pak Prabowo yang kulihat itu adalah kepentingan nasional. Yes. Karena kan demokrasi gitu. Ya udah, kalaupun memang harus berhentikan oleh KSP karena ini di luar tupoksi KSP, misal dibilang gitu, ya kan? Ya udah nggak apa-apa gitu. Malah lebih parah nanti aku menyerang, membongkar semua modus operandi orang itu. Karena Iya. KSP itu seperti kerangkeng sekarang nih. Iya, benar. Kayak pagar kiri kanan kan. Makanya aku tadi ketika Uni mengatakan apa tupoksi KSP, agak speechless jadinya untuk menggali lagi. Aduh, ini bukan tupoksinya. Padahal Uni ini menurut saya ini sangat banyak informasi ya yang bisa dieksplor lagi, menjelaskan ke publik sebenarnya ada apa sih gerakan-gerakan bawah tanah ini. Tapi karena tupoksi akhirnya nggak bisa bicara ya. Iya, jadi kalau aku melihat KSP itu sebagai garda terdepan gitu untuk Pak Prabowo. Jadi ada yang nyerang apa segala macam gitu, nggak langsung ke Pak Prabowo, kita maju dulu gitu. Itu sekarang sebenarnya dilakukan juga oleh Pak Kodari gitu. Nah, tapi dulu mungkin lebih ini ya, lebih agresif, misal Pak Muldoko, Pak LBP ya kan, lebih ini gitu. Cuman Pak Kodari sebenarnya udah melakukan itu juga gitu. Tapi butuh orang-orang lain gitu. Tapi kalau misalnya ini memang bukan tupoksi, ini kan wibawa negara gitu. Wibawa negara, wibawa presiden. Ketika saya mendengar kayak gitu, artinya sebagian dari diri saya tuh juga diserang gitu. Betul. Gitu, kayak sama lah kayak udah kan pendekatannya kepada Jokowi ideologis gitu. Aku pendekatanku kepada Pak Prabowo ideologis juga. Ya ketika orang-orang ideologis ini di dapat trigger kayak gitu, wah itu nggak butuh transaksi seberapa banyak tuh mereka nggak bakal gentar gitu. Sama lah kayak teman-teman relawan Jokowi juga sebenarnya ya biar kan yang presiden Prabowo ya kan, bukan Pak Jokowi, tetapi kita merasa berpeluh ya untuk mendukung pasangan ini pada saat Pilpres kemarin. Artinya apa? Kita juga punya tanggung jawab secara moral, jangan sampai ada mengganggu ya dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti ini. Apapun kita akan hadang gitu loh. Nah, karena itu sebenarnya bukan karena kita ada kepentingan yang terkait dengan transaksional gitu. Relawan-relawan Pak Jokowi itu benar-benar mereka tuh die hard gitu. Dan mereka itu lebih banyak saat ini memang silent rider sebenarnya, ya kan? Nah, oke. Dengan komitmen Uni tadi, saya jadi agak lebih berani lagi nih untuk kita lanjutkan diskusi yang lebih terbuka ya kan? Karena saya siap dipecat. Mudah-mudahan jangan dipecat. Bung Kodari, jangan. Ini adalah kawan baik kita ya kan? Gitu. Akan juga teman baik dengan Kodari kan? Gitu. Nah jadi gini Uni, dikaitkan tadi dengan tadi menarik saya dengar Menhan kita ya membiarkan misalnya masuk pesawat tempur atau pesawat militer negara lain, itu kan harusnya tidak murni keputusan Menhan sendiri, ya kan? Kalau toh itu yang akan dimaksud, ada lembaga-lembaga lain yang harus juga ikut menyetujui atau tidak kan gitu? Itu kok bisa sampai terjadi ya Uni ya? Enggak, itu kan tadi aku jelaskan itu bagian dari diskusi yang itu adalah poin yang bagian dari diskusi yang lebih besar sebenarnya. Tapi itu akan ditakuti oleh banyak negara pasti gitu. Nah, Indonesia ini kan jadi kayak seksi banget gitu udah karena dia berada tempatnya strategis gitu. Pesawat, misal pesawat tempur gitu ya. Dia itu nggak bisa misal nggak tahu deh B2 bombernya Amerika tuh mungkin bisa ya kayak langsung dari Amerika Iran bom terus langsung balik lagi itu berjam-jam. Tapi mereka tuh butuh stop point untuk refueling atau apa gitu. Dan misal Australia mereka butuh lewat itu juga harus minta izin ke Indonesia gitu kalau ngelewatin wilayah udara, dan perjanjian atau kesepakatan seperti yang disampaikan di media udah terjadi itu padahal belum, itu harus disetujui oleh DPR biasanya karena dia sudah berkaitan dengan teknis gitu, berkaitan dengan kedaulatan negara. Kalau misalnya ada pesawat tempurnya Amerika lalu lalang, artinya
apa sih fluktuasi atau gerak-gerik pesawat baik komersil atau pesawat tempur kita juga atau penerbangan militer seperti apa itu Hercules dan segala macam itu kan harus nge-adjust. Dan adjustment itu butuh dana juga gitu. Jadi adjustment itu harus didiskusikan gitu lewat mekanisme yang berlaku gitu. Jika itu adalah perjanjian baru ya kan. Itu kan belum ada gitu. Pak Menhan pun ke sana ada 3 poin bahwa training katanya gitu kan, penguatan kerjasama militer. Itu kan training kan ada Garuda Shield tiap tahun. Nah, jadi belum ada kesepakatan itu, dan itu kan harus Pak Presiden mengetahui juga. Betul. Gitu. Tapi kan orang-orang sudah termakan disinformasi yang ini udah fix gitu. Nggak ada, ini udah fix besok ada pesawat F-35 lewat di atas Halim gitu, nggak ada gitu. Cuman orang-orang tuh suka mempelintir gitu. Bukan orang-orang itu ya yang berkepentingan itu, invisible hand yang di atas sana. Artinya memang sampai hari ini yang namanya DFK ya itu memang terus berjalan makin ya. Masif. Nah, Uni, kalau kita lihat atau kita belajar dari kasus Hongari tadi lagi ya. Ini memang puzzle-puzzle aja ya, puzzle-puzzle. Akbar itu satu partai dengan yang mengalahkan dia sekarang yang sudah menjadi presiden. Bahkan orang dekatnya juga. Ya, karena dia kemudian mendapat dana dari Soros, ya dia bikin partai oposisi, dia keluar. Dan kemudian dengan segala sosialisasi dan strategi propaganda yang mereka mainkan, mereka berhasil mencuri perhatian sebagian besar penduduk Hongaria sehingga menang. Ya kan? Nah, itu sebenarnya terkait dengan ya yang saya baca ya. Jadi ada sebuah keputusan dari Uni Eropa untuk membantu Ukraina, ya kan, untuk menghadapi Rusia. Nilainya lebih kurang hampir 1.100 triliun kalau dirupiahkan, ya kan. Nah, ternyata Akbar ini veto, nggak setuju, sehingga Ukraina kemudian merasa, loh gimana? Saya kan butuh untuk menghadapi Rusia, kan gitu. Benar. Nah, makanya mereka kemudian harus bagaimana pengambil keputusan di Hongaria, ya kan, harus kita gantikan. Nah, ini mungkin terpengaruh, ya kan, dia keluar, dia bikin partai didanai oleh George Soros atau George Soros, menanglah dia. Aku mencoba, mudah-mudahan ini salah ya, mudah-mudahan ini salah. Misalnya ya, di Indonesia, Pak Prabowo kan satu partai dengan Pak Safri. Oke. Aku naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini nggak terjadi gitu loh. Tapi kalau kita lihat pola ya, di mana juga Uni juga pasti dengar adalah kita dengar dari sosial media manuver-manuver Pak Safri ya kan, seolah-olah kok mau nyapres juga ya kan. Bahkan di kadang-kadang ada lagi nama kelompok baru, kirain hanya geng Solo, ternyata ada lagi nih geng Makassar kan seperti itu. Yang mana Pak Safri ada di sana, Pak JK ada di sana, Said Didu ada di sana, Sudirman Said ada di sana, Abraham Samad ada di sana, yang notabene selama ini punya track record sebagai oposisi. Ya kan, kalau kita tarik puzzle-puzzle ini dan dikaitkan dengan peristiwa sudah terjadi di Hongaria, jangan-jangan modus yang sama sedang beroperasi di Indonesia. Dimulailah pemantik-pemantik terus dikeluarkan oleh orang-orang seperti Mujani, seperti Amsari, ya kan? Nah, apakah seperti itukah kejadian kita nanti? Gimana pandangan Uni? Aku nggak ngerti kalau misalnya geng Makassar itu dibasiskan oleh karena mereka-mereka ini base-nya orang-orang Makassar, atau ada kelompok atau struktur nih, nggak ngerti gitu. Karena kalau misalnya dia hanya base-nya orang-orang Makassar ya mungkin berarti kita masih mencocokologi berarti kan gitu. Cuman yang ku tahu karena melihat ya, mempelajari culture militer di Indonesia gitu, itu akan sangat komandonya itu tinggi gitu. Jadi sangat solid gitu. Aku nggak melihat apakah Pak Syafri ini berusaha memanuver untuk nanti pecah dengan Pak Prabowo. Ini kan teman udah lama banget udah gitu. Udah lama dari sama-sama 74 kan? Iya. Ya kan, gitu loh. Apakah memang ada, kalau kekuasaan itu memang
Apa sih yang dicari orang? Sering menggoda ya. Iya. Apa sih yang dicari orang yang berkuasa gitu kan? Ya kuasa yang lebih gitu. Tapi aku sampai sekarang ngelihat juga membaca di peta di dalam, maksudnya bergaul juga dengan orang-orang yang mengenal Pak Syafri. Aku masih belum menemukan indikasi itu gitu, indikasi bahwa ada yang menganalisa seperti itu. Dan menurutku ya, sebagai Menhan, beliau sepertinya yang cukup keras juga untuk mengatakan antek-antek asing itu, menolak gitu. Karena banyak akuisisi alutsista yang biasanya dikuasain oleh satu kelompok. Sekarang itu udah dibagi-bagi agar industri pertahanan Indonesia itu jadi lebih lebih berguna untuk bangsa, bukan hanya untuk orang luar negeri gitu. Tapi yang menarik itu adalah bukan Pak Syafrinya nih, tapi bagaimana cara dana asing ini masuk ke Indonesia, terus nanti menciptakan partai baru gitu, seperti lawannya si Viktor Orbán ini gitu. Dengan kekuatan modal, demokrasi ini kan mahal, gitu. Dengan kekuatan modal bisa jadi negara kita ini melupakan kepentingan nasional, terus memasukkan kepentingan asing, dan ya namanya tetap Indonesia tapi isinya antek-antek asing, itu mungkin banget gitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat modus operandinya itu kan lewat penggunaan dana yang sangat masif dari George Soros. Dan kenapa itu terkonfirmasi George Soros? Kalau kita lihat di postingannya Elon Musk di X-nya, ya kan, itu kan mengkonfirmasi bahwa sekarang George Soros sudah resmi ada di Hongaria. Kan itu sebuah apa ya? Nggak mungkin lah Elon Musk bicara itu tanpa data. Dia memang udah kesal banget sama itu George Soros itu, benar-benar di banyak podcast termasuk Joe Rogan itu dia bongkar semua gitu. Dan itu berupaya, ini ketinggalan kita ya. Aku berupaya menjelaskan apa yang dijelaskan Elon Musk karena dia membongkar APBN istilahnya ya, APBN Amerika Serikat dibuat efisiensi, dan dia menemukan anakan-anakan perusahaan George Soros yang menjadi lintah gitu. Nah, itu yang berusaha aku jelaskan di Indonesia. Dan orang Indonesia tuh ternyata tuh sangat resisten gitu. Enggak, ya mungkin sebagian orang ya berusaha membesar-besar, sangat resisten dengan transparansi gitu. Yang boleh transparan itu, dituntut untuk transparan itu hanya pemerintah. Tapi kalau dana asing gak apa-apa gak transparan gitu loh. Karena setelah ini pengetahuan, karena aku masih masih dalam proses mempelajari cara dana asing masuk ke Indonesia. Kemungkinan besar tuh sama modus operandinya dengan yang disampaikan Elon Musk. Jadi kita nih misal orang tua memberikan warisan terus orang tua meninggal, itu kena pajak kan? Ternyata sepengetahuan aku nih, semoga ada regulasi yang lebih ketat, dana asing yang dalam bentuk hibah masuk ke Indonesia itu nggak kena pajak. Jadi dia tidak kena pajak, tapi ketika dia dibelanjakan ya tetap kena pajak seperti biasanya. Misal dia beli gelas gitu ya, tetap kena pajak. Tapi ketika dia masuk itu nggak kena pajak. Sementara warisan aja ketika dikasih ke kita kan kena pajak. Terus kita belanjakan kena pajak juga, kita kena pajak. Jadi banyak itu orang-orang NGO itu ya, itu kaya raya ternyata. Iya ya? Iya, saya banyak informasi tentang itu, teman-teman saya yang berkutat di NGO, apalagi ternyata NGO teman saya itu ternyata dapat dana juga dari Soros. Jadi ketika saya mengikuti lifestyle teman saya itu, manggut-manggut, dari sana gitu loh. Dan nilainya besar sekali. Nilainya besar sekali. Dan dia, maksudnya orang itu diberikan dana kayak gitu karena dia baik. Gitu, karena yaudahlah kamu makan aja $2 juta makan ya gitu. Makan ya, kasihan kamu kurus gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh LSM teman-teman itu, ya mohon maaf, seolah-olah mereka itu pejuang demokrasi, menegakkan hak asasi, tapi justru dalam prakteknya mereka selalu mencoba untuk membuat narasi-narasi, ya, paper-paper yang sifatnya sebenarnya oposisi. Gitu. Bagaimana usaha-usaha terus untuk mengikis secara pelan tapi terus-menerus
untuk mendelegitimasi pemerintah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang upaya-upaya untuk penggulingan ya dengan cara-cara tidak konstitusional itu, kalau kita dalam kerangka yang lebih makro lagi secara politik ya kan, ini sebenarnya kekhawatiran orang-orang yang sudah haus berkuasa ya kan untuk Pilpres 2029. Kenapa ya kan? Dalam hitungan-hitungan mereka ya, kalau Prabowo Gibran betul 2 periode, asumsi ya, mereka sampai tahun 2044 berkuasa. Karena nggak terbendung. Kalau benar Prabowo Gibran ya kan solid kemudian maju lagi ya, artinya Pak Prabowo tidak dengan pasangan yang lain tapi tetap dengan Mas Gibran ya. Artinya sampai 2034 ya tambah 10 tahun pasti Mas Gibran akan nyapres. Saya asumsikan, yakin saya kalau tidak ada arah melintang dari yang maha kuasa ya toh, artinya apa? Hampir 20 atau 15 tahun ke depan mereka berpuasa. Nah, ini jangankan 10 atau 15 tahun, menunggu 5 tahun aja mereka sudah nggak sabar. 1,5 tahun. Karena itu harus dipangkas dari sekarang. Itu yang saya lihat. Kemudian mereka ini berkelindan dengan kepentingan asing. Anggaplah itu Soros yang mewakili kepentingan globalis. Ingat Uni, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ketika kemudian memaksakan Menteri Pertanian untuk swasembada pangan. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan produksi pupuk urea ya dengan kita mengalah dengan menurunkan ekspor sawit. Itu kan sebenarnya kelompok globalis yang selama ini menjadi pusat ketergantungan orang amonia itu kan terkunci. Marahlah mereka ke Indonesia, marahlah mereka kepada Presiden Prabowo. Nah, jadi cara untuk memangkas Presiden Prabowo ini ya kan dengan visi-visinya yang relate dengan Indonesia Emas 2045 ya harus dipangkas dari sekarang. Menurut Uni seperti itu nggak sih? Iya. Aku juga merasa bahwa banyak kepentingan oligarki. Kepentingan oligarki ini yang terganggu karena Pak Prabowo itu nasionalis gitu. Dia pikir kenapa sih kita harus bergantung kepada asing untuk misal beras gitu, ayam gitu. Gimana caranya agar Indonesia ini tidak bergantung pada asing gitu. Pertama untuk independensi, jangan ada intervensi, tidak bergantung harga kepada itu gitu. Terus juga kalau misalnya terjadi apa-apa, negara kita aman. Jadi beliau melihat Indonesia ini, Nusantara ini sebagai rumah gitu. Jadi dicukupi dan anak-anaknya ya kita, rakyat gitu kan, masyarakat. Termasuk anak-anaknya pun ya seperti orang-orang yang teriak-teriak itu masih dianggap anak-anaknya beliau gitu. Bagaimana rumah ini cukup dengan minyak gorengnya, dengan berasnya, pokoknya tercukupi gitu. Nah, dan dia tidak mau rumah ini bergantung kepada rumah sebelah sehingga orang tuanya beliau nih harus keluar dari rumah minta-minta gitu kan, tolong anak-anak saya mau makan gitu. Nah, itu yang beliau pikirkan tuh bagaimana kita agar swasembada, tidak bergantung, swasembada energi, swasembada beras gitu. Cuman ada anak-anaknya ini gitu kan yang seneng dengan masakan tetangga gitu kan. Seneng nih gitu. Kita masak makanannya rendang, pecel ayam. Saya tuh salah satunya udah walaupun gaji setinggi itu di luar sana ya. Saya tuh pertama karena Inggris tuh gloomy kan. Jadi saya nggak cocok, pokoknya saya nggak tahan dingin gitu. Kedua itu saya tuh nggak tahan banget kalau nggak dapat nasi padang sama pecel ayam gitu. Pecel ayam pinggir jalan tuh saya seneng banget gitu. Saya nggak cocok dengan makanan-makanan western itu sekali-sekali bisa lah, tapi kalau itu nggak cocok gitu. Tapi di dalam rumahnya Nusantara ini ada anak-anak yang seneng masakan tetangga gitu, yang seneng steak gitu kan, yang seneng carbonara gitu kan. Nah ini yang gelisah nih, yang aduh pengennya yang itu gitu kan, berontaklah sama orang tuanya gitu, Pak Prabowo gitu kan, pengen yang ini gini gitu. Sedangkan Pak Prabowo ini pengen cintailah rumah kita, jaga rumah kita, cukupin apa yang ada gitu. Nah si tetangga ini pun ya kan nggak seneng juga nih gitu kan, ya kayak gitulah analoginya kan. Ada negara-negara yang aku sempat bertanya-tanya kan dulu karena hidup di Sumatera.
orang tua suka bawa truk gitu bolak-balik dari Jambi, Bengkulu sampai Lampung ke Aceh lagi. Aku selalu ikut biasanya. Gak selalu tapi sering ikut gitu. Jadi connect ya kan. Nah, itu aku ngeliat kiri kanan kita punya kelapa sawit gitu. Karena via darat gitu. Iya. Dan kadang bapak tuh juga bawanya sawit. Muatannya sawit dipindahkan dari sini ke sini gitu. Nah, dulu kita sawit tuh kayak ya udah gitu, neutral, cenderung positif. Iya. Tapi sekarang kenapa sawit tuh dibikin semacam negatif gitu? Kalau dengar sawit kita tuh kayak wah sesuatu yang menakutkan gitu. Apakah karena deforestasi? Seakurat apa sawit itu menyebabkan banjir? Seakurat apa? Ada nggak? Udah ada nggak penelitiannya gitu? Belum ada. Seakurat apa itu menyebabkan ini dan itu sehingga si sawit ini menjadi negatif. Nah ternyata kan ada negara-negara tetangga yang mengambil sawit kita ini lebih banyak memanfaatkan sawit kita dibandingkan kita sendiri gitu. Pak Prabowo melihat potensi ini. Sawit ini bisa digunakan untuk biofuel. Yes. Dia bisa minyak jelantah dan segala macam, dan Indonesia lahan sawitnya besar. Betul. Kenapa nggak kita manfaatkan untuk negara kita sendiri? Ini visi beliau untuk masa depan Indonesia. Kemandirian ekonomi juga. Tapi masyarakat Indonesia dibuat dengan konotasi yang negatif tentang sawit gitu. Nuansa sawit itu udah bikin negatif gitu. Sampai ada hashtag nyawit lah, apalah gitu. Padahal mengerti nggak ya mereka itu manfaatnya, dan mengerti nggak mereka itu, ini kan konsep soft power itu, bagaimana infiltrasi itu melalui narasi dan persepsi gitu. Jadi ngerti nggak mereka tuh? Jadi memang sadar atau tidak sadar ya, langsung atau tidak langsung memang soft campaign atau soft power itu tadi memang masif sekali memang ada di masyarakat ya, yang tanpa kita sadari. Nah, sasarannya apa? Membuat publik, khususnya orang yang tidak punya sikap dalam politik, ya kan, untuk kemudian mulai ragu. Sebenarnya Pak Prabowo ini mau ngapain sih, kan gitu loh. Padahal ya itu lagi, Uni. Lagi-lagi memang ini terkait dengan kerja-kerja yang sangat progresif dan agresif dari Badan Komunikasi Pemerintah. Iya, aku tahu udah akan ngomong itu. udah kan berharapnya banyak ulta-ulta yang lain terus bisa berkomunikasi baik itu secara formal, baik itu kayak gini ya udah buka-bukaan aja gitu. Jadi gini, aku udah beberapa kali ya dalam monolog Ruang Konsensus juga mengingatkan seperti itu kepada pemerintah, khususnya kepada Kepala Bakom ya. Kita sih nggak ada sifatnya negatif, tapi kita meminta Anda hadir dong gitu loh. Anda ciptakan jubir-jubir yang memang berdebat dengan mereka ya, dengan orang-orang yang selalu ingin ingin demokrasi versi mereka, ya kan? Ingin ada pergantian kekuasaan. Anda muncul dong gitu loh, biar rakyat yang menilai. Jangan seolah-olah ya hanya ulta aja, ya kan gitu, atau kodari aja. Mana Bakomnya? Atau kemudian rekrutlah orang-orang yang sifatnya profesional, ya kan, under Bakom, sehingga ya publik kemudian nggak kebingungan. Ini sebenarnya yang kurang dilakukan oleh Kepala Bakom, ya kan? Kalau Kepala Bakom itu lebih cenderung di belakang layar dalam situasi seperti ini, ya, ini kan nggak normal situasinya. Saya pikir itu tidak tepat. Ya mungkin aku lihat juga bahwa sekarang itu yang keluar itu adalah KSP gitu. Jadi yang keluar KSP, Bakom ini sebagai dapurnya gitu. Nah Bakom ini entah baru mendapatkan anggaran kalau nggak salah. Jadi mungkin Bang Angga Raka juga masih belum bisa untuk bergerak leluasa karena anggaran untuk Bakom ini juga entah baru rilis bulan ini, entah masih ketahan nih, masih belum tahu. Kalau dulu Bang Hasan Nasbi itu menjalankan VCO itu dari kantong pribadi beliau udah. Iya, kita juga dengar itu. Itu beliau nomboknya banyak kalau nggak salah. Iyalah bisa-bisa. Iya, Tapi Bang Angga Raka ini kan beliau kan membuat struktur baru dan segala macam. Nah masih menyesuaikan dan mungkin beliau hati-hati juga nih karena harus punya seperti grand
grand plan-nya nih seperti apa, agenda settingnya seperti apa. Jangan sampai nanti ini punya KSP, ini punya Bakom, terus ini ada bentrokan gitu. Tapi aku setuju juga bahwa dalam mengkomunikasikan kepentingan pemerintah itu memang harus ada yang yang agresif juga ngomong gitu. Istilahnya dia bahasanya seperti itu, kita juga bahasa kita menyesuaikan bahasa dia biar dia ngerti kan. Iya. Gitu. Tapi ya mungkin masih menyesuaikan, kita tunggu lah. Bang Anggaraka tuh baru membuat gitu program bersama KSP buku 0% atau apa gitu. Dan semalam di salah satu TV nasional ada tenaga ahli Badan Komunikasi Bang Kurnia yang udah keluar juga tuh. Ya mungkin Bakom ini kan baru berapa bulan gitu ya. Ya mungkin kita tunggulah kalau misalnya nanti ada masih stuck gitu kayak gitu ya uris gitu, kita ya karena kan harus kita evaluasi. Masyarakat ini khususnya para pejuang-pejuang yang ada di belakang Pak Jokowi khususnya ya kan, kita kan terbiasa 10 tahun itu kan KSP ini kan ada Deputi 4 kalau nggak salah ya, yang memang sebagai istilahnya benteng pertahanan kantor kepresidenan ya kan, dari Ngabalin ya kan, dari Joko dan seterusnya. Bahkan dulu pernah Pak Joko itu punya juru bicara sendiri ya kan. Nah sekarang kan katanya juru bicara misalnya merangkap Mensesnek, tapi kan gak mungkin lah Mensesnek merangkap menjadi juru bicara. Secara praktisnya kan gak mungkin gitu loh. Nah jadi kenapa ini penting? Karena kita merasa situasi tidak normal, ya kan. Situasi ini pemerintah dalam ancaman sebenarnya, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, ya kan. Jadi di dalam negeri kita, presiden atau pemerintah bagaimana menjalin komunikasi dengan negara-negara agar Indonesia tidak terlalu terimbas dari ketidakpastian geopolitik. Di dalam negeri ternyata juga ini anak-anak nakalnya makin gak karu-karuan. Nah penertiban yang di dalam negeri ini yang kita melihat ya, kok kantor presiden ya tidak secara taktis ya mencoba memagari ini yang tidak nampak. Siapa sih dari kantor badan komunikasi yang benar-benar tampil di depan, ya kan? Head to head lah dengan, kalau perlu head to head dengan Mujani, ya kan? Head to head dengan Ferry Hamsari misalnya, kan gitu loh. Kan banyak para profesor juga, para doktor juga, para aktivis juga yang mendukung pemerintah. Banyak. Ya, tanpa harus merekrut menjadi entah sebagai apa di badan komunikasi atau di KSP, rekrut secara profesional aja, ya kan? Nggak perlu juga gaji bulanan atau tunjangan-tunjangan, pokoknya Anda bantu pemerintah, ya kan? Tugasnya adalah memagari bentuk-bentuk DFK ya, yang menyerang pemerintah, apalagi yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang sifatnya inkonstitusional. Kalau itu ya diterjunkan 10 orang aja, mereka pasti kelimpungan. Minimal masyarakat akhirnya ada balancing information gitu loh. Alternatif narasi gitu. Aku ngerti maksudnya, udah nanti juga akan ku sampaikan kan ke Bang Anggaraka, tapi menurutku beliau masih mengerjakan strateginya yang bagus kayak apa gitu, karena selain kepala Bakom kan juga Wamenkumdigi kan. Banyak, tapi untung aja masih muda kayak masih kuat nih gitu. Cuman aku rasa sekarang tuh beliau masih mengkonsepkan dan udah menjalankan sebagian, apalagi kalau misalnya mungkin bahkan menjalankan sebagian tuh dengan budget beliau juga. Aku nggak ngerti karena setauku tuh masih belum cair nih budget buat Bakom ini nih. Jadi mungkin dan kita berharap sama-sama kan udah kan, kalau misalnya nanti ini udah ada gitu, nah gencar lagi nih. Karena aku setuju di head to head kan, sehingga kelihatan bahwa pemerintah tuh tidak diam. Betul. Pemerintah itu tidak cuman diserang gitu, tapi kita juga bisa stance-nya kita tunjukkan gitu. Jangan, aku selalu bilang Pak Prabowo tuh terlalu baik sehingga kebaikannya itu dilihat sebagai kelemahan oleh lawan gitu. Jadi take his kindness as weakness gitu. Jadi Pak Prabowo nggak bakal ini kok, kita bikin lagi nanti gitu. Nanti kita bikin yang lebih serius gitu. Kita nggak tahu nih gitu. Aku menaikkan isu itu agar memotong upaya mereka ini gitu. Agar masyarakat aware.
ini ada gerakan seperti ini nih, ini namanya inkonstitusional gitu. Dia sendiri menyebutkan bahwa caranya ini inkonstitusional gitu. Orang kayak gini nih yang mau kita dukung, gitu kan? Benar. Nah, aku mengajak masyarakat sama-sama menjaga konstitusi, sama-sama menjaga demokrasi yang mereka perjuangkan gitu. Apalagi mungkin kayak Uda dan teman-teman kan berjuang sangat, ini tahun 98 gitu kan, berjuang keras mungkin untuk mencapai ke titik dimana kita bisa ngomong kayak gini gitu. Betul. Gitu, dan people power itu kan nggak selalu menghasilkan demokrasi. Ada yang menghasilkan destabilisasi. Arab Spring banyak contohnya sekarang yang kayak nggak jelas gitu. Tapi ada juga hikmahnya juga sih dengan cara-cara yang seperti mereka lakukan saat ini ya kan. Jadi seperti membangunkan ular tidur. Ya, jadi relawan-relawan Prabowo, relawan-relawan Pak Jokowi, relawan-relawan Mas Gibran itu akhirnya menjadi siaga dan kemudian mereka mengkonsolidasi diri juga. Ya, salah juga mereka sebenarnya. Ngapain itu? Dan mereka kan berharapnya itu dikonsumsi oleh orang-orang mereka aja. Iya kan? Sementara ini udah kebebasan informasi, itulah dia apa namanya pagar makan tuan ya, istilahnya ya. Jadi kebebasan yang mereka inginkan. Bahkan teman-teman relawan Jokowi yang punya basis di banyak daerah, mereka sudah langsung melakukan Zoom meeting di mana-mana untuk menghitung kekuatan. Sampai seperti itu sekarang. Bentuk dari bagaimana memitigasi ya rencana-rencana, rumor-rumor tentang akan adanya chaos besar lah dan seterusnya. Mereka nggak sadar gitu loh. Ucapan mereka yang seolah-olah nakut-nakutin, kita nggak takut. Kita justru siap menghadang kan gitu. Nah, terakhir Uni, kita udah hampir 1 jam ya, nggak terasa ya. Nah, Uni kan pendukungnya Pak Prabowo. Ya kan? Kalau bahasa saya diehardnya Pak Jokowi, Uni adalah diehardnya Pak Prabowo. Sepanjang pengetahuan si Uni, Pak Prabowo ketika mendengar isu-isu beliau akan digulingkan ya kan, biasa seperti apa responnya Pak Prabowo? Biasa-biasa aja, terganggu atau perintahkan Menhan atau BIN, coba ditelusuri itu atau gimana? Pak Prabowo itu nggak anti kritik sama sekali. Beliau dikata-katain apa aja, beliau pun tangguh aja gitu karena nggak ada yang yang harus beliau apakan gitu kan, karena mengurusi banyak hal dan segala macam. Tapi ketika dan beliau tuh sangat menghargai konstitusi, makanya tadi aku bilang udah 4 kali kalah, tapi tetap aja itu keluar duit nih segala macam gitu. Bahkan Pak Hashim sempat bilang juga kan bahwa perusahaan sempat defisit gitu kan gara-gara ini 4 kali gitu. Tapi beliau bertarung secara demokratis gitu. Nah, mendengar yang seperti ini ya bagi beliau kan ini kembali ke konstitusi aja gitu. Kembali ke konstitusi dan beliau tidak perlu merespon atau turun tangan segala macam. Karena kan masyarakat sendiri melihat siapa yang lebih menghargai demokrasi dan siapa yang tidak menghargai demokrasi gitu. Pak Prabowo bertarung puluhan tahun gitu kan, difitnah sekian ini, nggak ada yang namanya beliau menggunakan cara-cara yang inkonstitusional gitu. Ini tadi kayak udah bilang baru 1,5 tahun, tapi udah gerah rasanya, udah nggak sabar dan pengen pakai cara yang inkonstitusional gitu. Berarti yang menjaga konstitusi ini adalah orang ya seperti Pak Prabowo yang selalu mereka fitnah sebagai militeristik, sebagai anti kritik, sebagai lawannya demokrasi gitu. Malah beliau yang menjaga institusi, menjaga konstitusi dan bergerak sesuai dengan tata cara demokrasi gitu. Jadi ini big loss bagi orang yang menyampaikan seperti itu. Hikmahnya saya lihat adalah kenapa ya saya sendiri kan juga bukan pendukung Pak Prabowo ya sebelumnya. Jadi ada proses pembelajaran yang sangat intens yang diserap oleh Pak Prabowo selama menjadi menterinya Pak Jokowi 5 tahun. Jadi beliau mungkin melihat bagaimana cara kerja presiden ya kan, yang humanis, yang tegas ya kan. Jadi banyak asli saya melihat banyak sekali perubahan-perubahan gaya militeristik itu yang marah-marah itu otomatis pelan-pelan sampai hilang. Sampai sekarang kesabaran seorang presiden pun kita juga kok sabar amat sih kan gitu loh ya kan. Nah itu aku juga kayak Bapak kesabaran gitu kan.
ada aku ngelihat ada saatnya mungkin lewat aku juga gitu. Ada saatnya memang harus diingatkan orang itu bahwa kalian hidup bukan di negara tanpa hukum gitu. Bahkan kebebasan sebebas apapun di Amerika, artikel 3 dari konstitusi mereka itu di undang-undang mereka ada mengatur treason, terus makar atau apa itu diatur gitu. Sebebas apapun tetap ada batasannya gitu. Ya kan nggak mungkin sebebas apa saya bebas bunuh udah gitu. Terus nanti bunuh-bunuhan semuanya. Bahkan Kita ada kontrak kalau gitu. kita lihat propaganda bagaimana Amerika itu menjaga kepentingan nasional, kita kan sering lihat di film-film Hollywood ya, atau film-film Netflix, atas nama kepentingan nasional FBI bisa menciduk orang kok. Iya. Padahal itu kan negara mbahnya demokrasi toh. Iya. Kenapa gak ribut orang-orang? Kita kan sering lihat itu si Uni. Tiba-tiba orang yang memang dianggap biasa-biasa aja tiba-tiba diambil oleh FBI. Nggak pakai ada pengadilan langsung ambil. Karena ini mengancam kepentingan nasional. Nah artinya apa? Kita betul kita menghormati dan menerima demokrasi sebagai pilihan kita dalam berbangsa, ya kan, dalam membangun Indonesia. Tapi bukan berarti ada kebebasan yang seolah-olah pemerintah ini terlalu takut juga dalam menjaga demokrasi. Orang-orang seperti Mujani, makanya saya pernah mengatakan tangkap saja, ya kan gitu loh. Tangkap untuk diproses, bukan untuk digebukin maksudnya gitu loh. Tangkap untuk diproses, kemudian proses hukum, diinterogasi sedemikian rupa sehingga terungkap apa yang melatar belakangi, siapa yang menyuruh dan seterusnya. Kan itu apakah tujuannya. Sudah ada rencana? Iya. Apakah akan ada rencana? Betul. Gitu. Jadi tapi kita nggak menduga-duga. Sekarang ini kan kita lihat malah dibiarkan begitu saja. Saya bertanya-tanya, ini kita ini negaranya ada panglima TNI-nya nggak sih? Gitu. Ini kan lagi diproses di kepolisian, nggak tahu tuh polisi kemarin demo, katanya demo di depan ya kan? Mabes Polri, depan rumahnya juga ya. Iya. Nah itu apa? Di demo ojol ya kan? Ini kan artinya apa? Masyarakat pun tidak setuju dengan caranya yang inkonstitusional yang beliau sampaikan itu. Kan ada tagline apa gitu, rakyat bersama Saiful Mujani, seolah-olah masyarakat mengamini. Ini nggak ada gitu, nggak ada orang-orang yang setuju dengan cara-cara inkonstitusional gitu. Kalau gitu ya udah nggak usah berdemokrasi gitu. Betul. Ngapain? Dan kita hanya ingin mengingatkan di sini Uni bahwa mereka itu sebenarnya hanya omong-omong, hanya mimpi ya, karena kalau kita melihat dari struktur dukungan ya kan di masyarakat, entah hari ini entah sampai 2029, misalnya kayak kita nih ya, Uni adalah bagian dari pendukungnya Pak Prabowo, saya adalah bagian dari pendukung Pak Jokowi. Nah dua-duanya ini punya captive yang kuat di masyarakat, dan sampai sekarang itu ya secara silent mereka itu ngumpet, tapi pada saat yang tepat mereka akan keluar semua nanti. Silent majority. Ya kan? Artinya apa? Mereka tuh siapa? Emang punya basis massa? Enggak. Mereka hanya bergerak secara individual. Mereka hanya mengatasnamakan rakyat mana? Saya itu punya massa di mana? Ya kan misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya kami sih sebenarnya tidak khawatir ya. Kalau toh itu terjadi kita sudah siapkan juga cara-cara untuk memitigasi itu. Tapi kita sebenarnya berharap jangan sampai terlihat seolah-olah pemerintah ya kan, Pak Presiden kita, Pak Wapres kita terlalu mengalah dengan aksi-aksi yang sudah di luar konstitusi gitu. Apa karena kita sama-sama darah Minang jadi sama kayak gitu pemikirannya deh. Iya. Tapi Ferry Amsari juga orang Minang beda. Iya sih. Tapi kan berapi-api juga berapi-api kan. Juga, iya. Ternyata dosen ASN aku shock juga gitu. Mengkritisi ini kenapa kok staf KSP kok kayak gini lah, lebih parahan ini. Aku lebih mending aku mendefend pemerintah, menjaga konstitusi gitu kan. Ini mau impeachment, mau apa? Makan gaji dari pemerintah tapi ingin mengimpeach pemerintah kan aneh ya kan? Gak tahu diri. Enggak aku yang ngomong ya. Fer gue yang ngomong. Mantap dah. Uni Ulta terima kasih banyak. Terima kasih dah. Terima kasih. Sebenarnya aku nggak tahu nih Uni ini mau aku posisikan sebagai tenaga ahli utama KSP atau sebagai bakom atau sebagai pengamat pokoknya atau sebagai pendukung Pak Prabowo. Pokoknya semuanya ada lah ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih udah pilih yang penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia.
Nah, jadi dari diskusi saya dengan Uni Ulta Levenia, ya kita bisa membaca bahwa sebenarnya akar rumput ya dengan berkembangnya isu-isu tentang penggulingan lah dan seterusnya, pemakzulan lah dan seterusnya, itu adalah wacana-wacana yang mungkin memang mereka ada grand design-nya, tetapi seluruh relawan Jokowi, seluruh relawan Prabowo ya seperti dibangunkan ya, coba aja Anda lakukan. Pasti akan ada dulu mungkin yang akan kita demo gitu. Ada dulu kemudian akan kita kurung gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, kita tetap percaya pemerintahan Prabowo Gibran bekerja keras untuk memikirkan rakyat Indonesia menjadi lebih makmur dan lebih sejahtera. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.